Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, jumpa lagi dengan Bu Nova. Lanjutan dari video tentang litosfer. Kali ini Ibu akan bahas tentang teori pergerakan kerak bumi. Seperti kita ketahui, bentuk permukaan bumi ini beragam. Ada yang tidak rata, tinggi, rendah, cekung, atau datar. Guys, ternyata permukaan bumi itu berubah loh. Perubahan ini merupakan hal yang lumrah dan pasti terjadi secara berkala. Perubahan ini terjadi karena adanya faktor endogen dan faktor eksogen dari bumi itu sendiri. Tenaga endogen merupakan pembentuk permukaan bumi yang berasal dari dalam bumi yang bersifat membentuk permukaan bumi baru. Terdapat 3 jenis tenaga endogen, yaitu tektonisme atau tenaga yang timbul dari perubahan lapisan batuan di permukaan bumi secara horizontal dan vertikal. Kedua adalah vulkanisme, yaitu gejala yang berhubungan dengan proses keluarnya magma dari dalam bumi. Dan ketiga adalah seisme atau gempa bumi. Sedangkan tenaga eksogen cenderung merusak permukaan bumi seperti radiasi matahari, air, es, manusia, angin, dan air laut. Tenaga eksogen ini terjadi dalam proses erosi atau pengkikisan, pelapukan, dan sedimentasi. Guys, pernah nggak sih kamu perhatikan peta dunia? Jika kamu memotong gambar masing-masing benua yang ada, kemudian menyatukannya kembali, ternyata potongan benua tersebut akan membentuk kesatuan seperti sebuah puzzle. Berdasarkan fakta tersebut, seorang ahli meteorologi asal Jerman bernama Alfred Wegener mengajukan sebuah teori yang dikenal dengan teori pergerakan benua atau continental drift. Dalam teorinya, Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dulu, semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas dikenal dengan istilah Pange. Selama kira-kira 200 juta tahun, benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Sehingga seperti sekarang ini, selain fakta benua yang ada di bumi seperti puzzle, penemuan fosil juga mendukung teori pergerakan benua. Salah satu buktinya adalah dengan penemuan fosil Mesosaurus di Amerika Selatan dan di Afrika. Mesosaurus merupakan jenis reptil yang hidup di daratan dan di air tawar. Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus tidak mungkin berenang di samudra untuk sampai ke benua lain. Oleh karena itu, Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus hidup di benua tersebut pada saat benua masih menyatu. Jika benua pernah menyatu, maka bebatuan yang menyusun benua tersebut akan memiliki kesamaan. Misalnya, struktur bebatuan pegunungan Appalachian di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan batuan di Greenland dan Eropa Barat. Kesamaan struktur batuan juga salah satu fakta pendukung bahwa benua pernah menyatu. Namun teori pergerakan benua yang diajukan Wegener tidak dapat menjelaskan bagaimana benua terpisah dan bergerak menjauh. Sehingga pada awal tahun 1960, seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess mengajukan teori yang bernama seafloor spreading atau pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Karena dasar kerak samudra menjauh, sehingga terbentuk patahan, maka magma akan naik ke atas dan mengisi patahan tersebut. Magma yang telah sampai ke patahan akan mendingin dan membentuk kerak yang baru. Teori seafloor spreading ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung di bawah laut. Sekitar tahun 1960, para ilmuwan mengembangkan sebuah teori berdasarkan teori continental drift dan seafloor spreading. Teori ini disebut teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng adalah teori dalam bidang geologi yang dikembangkan untuk memberi penjelasan terhadap adanya bukti-bukti pergerakan skala besar yang dilakukan oleh litosfer tektonik. Di bumi, terdapat 7 lempeng utama dan banyak lempeng-lempeng yang lebih kecil. Lempeng-lempeng litosfer ini menumpang di atas astenosfer. Mereka bergerak relatif satu dengan yang lainnya di batas-batas lempeng, baik divergen atau menjauh, konvergen atau bertumbukan, ataupun transform atau menyamping. Gempa bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan gunung, dan pembentukan palung samudra semuanya umumnya terjadi di daerah sepanjang batas lempeng. Pergerakan lateral lempeng lazimnya berkecepatan 50 sampai 100 mm per tahun.
Para ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi panas inti bumi yang memiliki suhu hingga 6000 derajat Celcius yang menyebabkan terjadinya pergerakan lempeng. Ketika lempeng bergerak, maka akan terjadi interaksi antar lempeng. Interaksi tersebut dapat membentuk sebuah palung laut, pegunungan, maupun sebuah gunung berapi. Ketika lempeng bergerak, maka sebuah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau yang dikenal dengan gempa. Kamu dapat melihat efek dari pergerakan lempeng di daerah pegunungan, erupsi gunung berapi, atau sebuah tempat yang berubah setelah terjadi gempa atau aktivitas gunung berapi. Oke anak-anak, sudah jelaskan penjelasan Ibu tentang teori lempeng tektonik, di mana teori ini menjadi dasar dari perubahan pada bagian litosfer bumi. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum.